pada malam itu kita punya aktivitas remaja itu, kita sering deket orang tujuh itu. Jadi sering kita itu jalan kemana dengan tujuan seperti ziarah. Ziarah itu ke makam-makam sesepuh-sesepuh religi ya, jadi sesepuh-sesepuh religi yang ini dikatakan kita sebagai panutan, kita sambangi ke beberapa tempat, termasuknya yang di lokasi di Semarang. Di Semarang itu kejadian tepatnya jam 12 malam. Kita orang tujuh, memang niat kita jalan dari lokasi, tepatnya benar-benar itu nggak ada satupun orang jalan pada malam hari itu, karena itu lokasi di kuburan. Tiba-tiba kita jalan bertujuh orang itu, cuma saya saja yang melihat satu orang perempuan yang duduk bersila dengan keadaan dia itu menangis. Jadi teman saya yang 6 itu tidak mengetahui kalau ada sosok perempuan yang duduk di tengah-tengah lokasi yang saya lihat itu. Gak ada yang tahu, cuman saya aja yang tahu. Saya sempat ngomong sama teman-teman, ayo kita samperin, tuh ada perempuan nangis, kasihan. Tapi itu Om Nuk dalam keadaan sadar itu? Sadar itu, sadar. Keadaan sadar. Ya kalau kita flashback ke masa lalu, memang dikatakan oleh famili saya dan sesepuh saya itu, saudara-saudara saya yang udah sepuh-sepuh itu, yang sejak kecil saya ada kelebihannya di situ. Jadi tidak bisa dipaksakan, tapi secara tiba-tiba bisa melihat. Berarti memang ada kelebihan ya? Ya, mungkin dari leluhur. Ya maunya sih enggak, memang karena itu kan benar-benar mengganggu ya. Tapi waktu itu kita sudah remaja, sudah dewasa. Jadi pas itu saya jelas melihat perempuan duduk nangis. Di sebelah kiri ada tasnya hitam. Perempuannya pakai hitam-hitam, nangis. Saya samperin, teman-teman bilang, kamu kemana? Mau nyamperin? Saya samperin. Setelah saya samperin, teman-teman memang niatnya mau ziarah itu, ziarah ke suatu lokasi yang kita niatkan dari rumah. Tapi kok ziarah itu malam-malam Om Nuk? Ya memang kita harus malam, karena malam lebih khusyuk. Kalau pas siang itu kan ramai, jadi kurang khusyuk. Jadi kita malam sana. Sama saya ke lokasi yang dituju, cuman saya masih berdiri di situ. Perempuan itu jalan turun, nangis sambil turun. Saya ikutin, turun di tengah-tengah jalan itu. Dia tanya, kenapa Mas mengikutin saya? Dan ini sampai kita saat ini saya merinding, jadi mengingat cerita yang lalu. Terus dia tanya, kenapa Mas ngikutin saya? Enggak, tadi Mbak nangis kenapa? Karena Mbak di tengah kuburan dengan seorang wanita yang sendirian. Jadi Mbak wanita di tengah kuburan nangis sendirian. Jadi saya penasaran, makanya saya samperin, Mbak malah pergi. Dia turun ke jalan di tengah-tengah jalan itu. Dia tanya itu, kenapa Mas ngikutin saya? Enggak Mbak, gini, saya mau tanya, Mbak dari mana tadi? Saya dari atas Mas, atas tuh kuburan. Terus Mbak di sana ngapain? Malam-malam perempuan ke atas terus nangis gitu. Saya sedih Mas, dari
nengok kuburan anak saya dan suami saya. Jadi dia cerita kalau dia juga sama, dia ziarah ke suaminya dan anaknya. Tapi awal Om Nuk itu ketemu wanita itu sempat berpikir nggak ini wanita beneran atau enggak gitu? Sama sekali tidak berpikiran ke arah situ. Jadi memang benar-benar itu nyata, bentuk fisiknya nyata kalau perempuan. Cuman Berarti saya nggak, setaunya Om Nuk itu emang ya udah manusia gitu ya aja ya. manusia. Cuman saya nggak ngenggan dan nggak bisa saya lihat mukanya karena gelap. Tanya rata loh, Pak. Ya karena gelap jadi nggak terlihat. Hmm. Nah, waktu itu jalan merunduk sambil nangis. Itu suaranya benar-benar nangis, merintih. Ya. Terus sampai dia turun, obrolan berlangsung. Dia tanya nama saya, nama siapa mas? Dia tanya, saya sebut nama. Saya tanya balik, mbak namanya siapa? Itu jelas nama dia itu. Namanya Tuti. Tuti. Dia tanya lagi, umur mas berapa? Saya jawab, umur saya berapa? Saya terjawab, kembali saya tanya lagi, ya mbak umur berapa? Umur 21 tahun, 41 tahun. Umurnya udah 41 tahun, namanya Mbak Tuti ini. Dia cerita kalau anaknya itu kecelakaan sama suaminya, terus dikuburkan di atas. Jadi dianya itu ziarah gitu, ziarah ke kuburnya. Jadi saya nggak pikir curiga kalau itu makhluk halus atau bagaimana. Berarti saya kan, saya dari kecil bisa seperti itu melihat dan merasakan. Tapi saya anggap itu ya semua kehidupan ada semua. Jadi baik itu terlihat atau tidak terlihat itu jelas terlihat semua. Nah, makanya saya anggap itu semua itu makhluk hidup semua. Jadi saya nggak anggap itu makhluk halus atau apa. Enggak. Nah dari obrolan itu sendiri dia nunjuk ke saya, Mas mau kemana? Saya bilang saya mau ziarah ke atas. Setelah itu dia nangis lagi. Loh mbak, kenapa mbak nangis? Iya mas, karena rumah saya nggak deket sama kuburan suami dan anak saya. Bilang seperti itu. Mbak tinggal di mana? Saya tanya itu, mbak tinggal di mana? Dia nangis lagi. Ini lagi, terus bilang gini, saya tinggal di, biasa nggak sebut alamatnya lah, intinya itu benar-benar di tempat yang dia sebutkan di sini gitu. Saya bilang, ya di situ sama siapa mbak? Saya sendiri. Ya udah, dia cerita tentang alamat yang lengkap seperti itu, sampai saya itu nggak sadar kalau saya bawa teman-teman yang lain kemana. Nah, teman-teman saya itu sudah di atas, ya. Sudah jarang. Terus dia sebelum pergi itu bilang gini. Oh berarti selama Om Nuk itu ngobrol sama perempuan itu, teman-teman Om Nuk nggak di situ ya posisinya? Enggak. Jadi sempat meninggalkan saya karena saya bilang ada perempuan mau ajak ngobrol karena nangis. Karena waktunya sudah begitu malam. Jadi saya pengen cepat-cepat naik kembali. Dia tanya saya, Mas mau kemana? Mau ziarah juga. Ya udah Mas, silakan ziarah. Setelah itu dia pengen salaman sama saya. Ya Mas, saya mau pamit. Itu di tengah jalan itu, tengah jalan raya. Yang atasnya kuburan, tapi di bawah itu jalan raya. Di tengah-tengah itu. Memang benar sepi, nggak ada yang lewat. Dia minta salaman sama saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya karena saya sudah wudhu waktu itu. Jadi iya. nggak maulah saya kalau udah wudhu mau salaman sama perempuan gitu. Terus lanjut. Ya temennya Pak Nuk sendiri nggak ya menyadari itu loh ada wanita di tengah-tengah. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya yang menyadari kan cuma Pak Nuk. Iya. Nah, itu apakah ada perasaan yang berbeda gitu loh? Ada. Ada rasa merinding. Kalau katanya ada. ya katanya kalau ketemu makhluk astral itu kan bulu kuduk merinding. Iya.
Terus Kalau ada saya panas ya gitu. mungkin saya biasa sih, Oh. biasa. Cuman waktu itu ada yang aneh. Yang dibawa tasnya itu sebelah kiri ada tasnya. Tasnya itu gerak sendiri. Geraknya naik turun ke kiri kanan. Jadi tasnya gerak sendiri. Dari situlah saya baru ngeh kalau itu kayak ini bukan manusia deh. Kayak ini bukan manusia deh. Karena tasnya itu gerak terus. Dan setelah saya tatap, kan waktu itu kepalanya nunduk terus. Iya. Setelah saya tatap mukanya, itu yang ada bukan muka, tapi itu air yang deras keluar dari kepalanya. Airnya deras banget. Air mata. Oh, air mata. Jadi mukanya ketutup dengan air mata deras banget. Dan waktu itu dia pamit sama saya. Jadi saya melihat mukanya. Mbak, maaf Mbak, saya sudah wudhu. Jadi saya tolak. Habis itu ya udah Mas orang baik. Saya tinggal pulang dulu ya. Karena ini udah malam, saya mau pulang dulu. Mas kalau mau ziarah silahkan ziarah. Begitu saya mundur, saya persilakan mbaknya itu jalan. Tahu-tahu tuh ada bis besar yang lewat di tengah jalan dengan keadaan kencang sekali. Itu kemungkinan besar bila mana saya salaman sama mbak-mbaknya itu, mungkin udah wassalam. Jadi sempat saya kaget, kencang banget tuh bis lewat di tengah jalan. Saya mundur, untung pas itu sudah mundur karena mbaknya udah pamit. Saya mundur, begitu itu bis kencang dari bawah naik ke atas, kencang itu bis. Dan dari bis lewat itu tadi nggak terlihat sama sekali mbak-mbaknya yang jalan. Jadi sepanjang jalan itu sepi, nggak ada orang. Tapi begitu bis lewat kencang sekali, itu mbak-mbaknya udah nggak terlihat lagi. Saya sempat kaget. Oh iya. Maaf. Untuk bisnya dari kejauhan tuh emang nggak kelihatan tuh Pak, sorot lampu. Enggak. Jadi saya sendiri nggak sadar. Ya? Asik dengan obrolan dengan mbaknya itu, karena datarannya itu naik. Saya pas di atasnya. Oh iya. Jadi, paham. Itu pun mungkin saya nggak ngeh kalau ada sinar lampu yang mau jalan, bis jalan itu enggak. Setelah itu saya kaget. Bila mana saya tadi salaman sama mbak-mbaknya, saya mikirnya gitu, pasti saya udah ketabrak bis tadi di tengah jalan dan diajak ke dunianya mbak. Untung saya nggak mau salaman dan saya mundur. Saya cek di tengah jalan itu nggak ada mbak-mbak sama sekali. Sampai saya jalan di sepanjang jalan itu, saya ninggalin teman-teman itu sampai belum sempat ziarah. Saya jalan susurin jalan itu, ada warung kecil yang tutup. Yang mau tutup, saya tanya di pinggir jalan itu, lihat bapak jalan sini nggak pakai baju perniagaan bawa tas? Nggak ada mas, dari tadi sepi. Wong saya tadi di luar, ya di luar terus. Jadi nggak ada. Nah disitulah saya langsung naik ke atas. Itu teman-teman bilang, ketemu, kamu tuh ngomong sama siapa, ngobrol sama siapa tadi? Dari tadi nggak ada orang. Kamu lari turun jalan tuh, kamu sendiri jalan. Kamu ngitun siapa? Kamu sendiri. Jadi dari bawah sampai atas masih belum percaya saya. Kalau ternyata tadi yang saya ajak obrolan panjangnya bukan manusia. Nah ceritanya mungkin nggak sampai situ. Habis itu kita pulang ziarah, turun nih di TKP tadi. Saya cerita tadi ketemu ngobrol di sini. Saya nemu duit 1.000 perak, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu uang kertas yang kotor. Tahun berapa tuh Pak? Itu sekitar tahun 99. 1.000 tuh lumayan tuh tahun 99. Bisa beli nasi uduk gitu. Enggak, waktu itu kita orang 7. Kalau nasi uduk itu kan 1 orang. Jadi kita orang 7. Jadi kita jalan bawa uang itu, nemu uang itu, saya ambil, saya bawa. Sampai jalan teman-teman kan nggak bawa dompet, nggak
karena dia tanpa dompet, tanpa celana, jadi pakainya sarung. Oh, Jadi kita nggak bawa duit kan. Kita cari ini warung kecil lah. Terus di situ ada warung kecil, pesen pada minum, pesen minum semua, makan semua. Uangnya tak kasihkan. Mas, ini kita punya uang 1.000. Besok kita kesini lagi ya. Bilangnya apa? Itu nggak 1.000. Itu ngertinya uang lebih dari 1.000. Jadi mungkin dikatakan uang sekarang itu ya 100.000 lah. oh iya ya. Mas, ada kembalian. Oh, nggak usah Mas, saya bilang gitu. Padahal itu 1.000. Ya nggak tahu itu masalah Masnya ngantuk apa enggak. Yang jelas kita bawa uang 1.000, jelas ini kita bayar uang 1.000. Mas, kita bawa uang 1.000 nih, kurang, besok kesini lagi. Dan cukup kok Mas, ini uangnya. Di jumlahnya tadi itu, di jumlah itu di atas dari 10.000 makannya, ini 20.000 lebih. Tapi bilang cukup, masih ada sisa katanya. Ya itu aneh di situ. Nggak cukup dari situ. Besoknya kita penasaran nih, kita tanya guru kita, cerita. Ya kalau memang penasaran, samperin aja alamatnya yang dikasihkan itu sama mbaknya. Kita pikir panjang, orang 7 ini. Berani ndak? Ya kita nekat berani. Dan dengan rasa penasarannya, suatu hari kita samperin tuh alamat. Tepat itu. Sesuai arahan alamatnya itu. Di Gapura, masuk, turun, belok kiri. Daerah mana tuh, Pak? Semarang mana ya? Semarang Selatan, Semarang Selatan. Itu bener-bener. Jadi di situ bener-bener kita ke sana, ke lokasi. Kita naik, turun, Gapura, masuk. Persis itu alamat yang diberikan. Belok kiri. Padahal adanya tuh belok kanan. Tapi itu belok kiri. Saya tanya sama orang situ. Katanya gang turun ini di Gapura belok kiri ada gang Pak. Enggak ada. Adanya kuburan Mas. Itu. Adanya kuburan. Nah, teman-teman pada nunggu nih. Lagi ngobrol sama bapak-bapaknya yang jaga perumahan itu. Ya belok kiri tapi kuburan Mas. Bukan gang. Saya penasaran. Saya masuk. Kalau Mas mencari siapa? Enggak sih. Saya mau cari alamat Pak. Saya masuk. Bentar Pak ya, izin Pak ya. Saya masuk. Teman saya nggak ada yang berani. Ada di depan. Saya masuk. Dan disitulah. Nah ini saya merinding. Dari tadi cerita itu merinding. Jadi yang paling seremnya di sini. Benar-benar dia itu bilangnya, terima kasih Mas, kamu datang ke rumah saya. Dan saya ketemu di situ, di tepat di pas atas kuburannya beliau. Jadi di situ benar-benar namanya Tuti, umurnya 41 tahun. Jadi benar-benar beliaunya di situ, duduk di situ, di pas kuburannya dia itu, dia ucapkan selamat datang Mas di rumah saya. Mas baik sampai sudah main ke sini. Ya, seperti itu ceritanya. Terus saya sempat kaget. Tapi bagaimanapun waktu itu saya nggak terus lari atau bagaimana, membuktikan saja. Oh benar orang, bukan orang ya. Ini benar makhluk lain. Yang memberikan alamat ke sana, yang ke kuburan Bu Tutik tersebut, almarhum Bu Tutik tersebut itu yang memberikan Bu Tutiknya sendiri atau memang dari orang lain atau gimana? Ya kan obrolan waktu pas ketemu itu. Oh, pas ketemu langsung dikasih gitu. Langsung dikasih tepat alamatnya itu. Jadi ada Gapura, alamatnya ya nggak saya sebutkan lah pokoknya. Gapura, masuk, belok kiri. Hanya berapa meter, kurang lebih 10 meter belok kiri. Tapi nggak ada gang ke kiri, ke kanan. Alamatnya tepat, jelas itu.
Bentar Om Nuk, dari tadi saya merinding ya Om Nuk cerita kayak gitu ya. Terus gimana? Sempat noleh sebelah kiri terus ya. Enggak, saya mau tanya kalau menurut Mas Nuk dari cerita itu si cewek ya wanita itu tadi maksud tujuannya tuh apa sih? Ya mungkin pas kebetulan kita memang sulit ya dari kalau saya menurut saya ya nih, kalau menurut saya dari makhluk lain itu kalau ketemu manusia sebenarnya itu rugi ya. Jadi dia benar-benar niat banget. Iya sampai tadi hampir ketabrak bus atau Ya jadi iya maksud tujuannya tuh menyesatkan atau menyampaikan sesuatu gitu. ya satu Rindunya malah yang di bisnya itu loh. Tiba-tiba ada bis, kalau seumpamanya beneran disalami itu bener. nah itu Nah, jadi iya Yang itu. bikin saya merinding. Makanya benar. pada akhirnya dia tuh berterima kasih gitu loh karena Om Nuk sudah datang ke rumahnya gitu. Ya salah satunya itu suatu pesan ya, suatu godaan. Jadi kalau salaman itu saya artikan itu godaan. Jadi seorang perempuan malam-malam ngajak salaman, ketemu di malam hari, ya niat saya mau menolong. Jadi saya nggak mau karena saya sudah wudhu, jadi saya sempat dipamitin, saya mundur, ternyata ada bis lewat. Berarti kan ini udah Berarti mungkin tujuannya suatu emang pesan ya. menggoda Om Nuk di ziarah malam itu ya. Ya, dan memang meninggalkan pesan juga. Hampir obrolan itu panjang, ada beberapa obrolan yang meninggalkan pesan bahwa tetap jadi laki-laki yang sabar, tetap jadi laki-laki yang baik, tetap jadi laki-laki yang mungkin bisa cinta atau sayang pada orang tua. Berarti dari godaan itu ada segi positifnya juga ya. Ada, jadi ada pesan-pesan di moralnya seperti itu. Dan akhirnya saya juga berniat orang ini kok baik, apa benar ini punya rumah benar, terus bisa saya samperin silaturahmi karena orangnya benar-benar dia sedih ditinggal suaminya, tinggal anaknya meninggal, dan ternyata waktu itu kebetulan pas ketemu itu bilang terima kasih, dia cerita juga, masih ada cerita itu, cerita kalau dia itu meninggalnya juga sama kecelakaan gitu. Oh mungkin selama ini tuh dia mau menyampaikan sesuatu, mungkin Ya, belum ketemu orang yang tepat gitu ya untuk ya mungkin menceritakan seperti itu. masa lalunya atau Ya, masalahnya. jadi dia cerita kalau dia perantau di Semarang, dia perantau itu ditinggal suami sama anaknya, dia bingung karena yang kerja itu suaminya, terus dia kehilangan segalanya, juga anaknya juga meninggal waktu kecelakaan itu, dan dianya berakhir juga kecelakaan. Jadi naasnya itu mungkin dikatakan satu keluarga ya, anak satu terus meninggal bersama bapaknya dan dia pun ikut meninggal. Jadi dia kebahagiaan di dunia itu belum dapat. Jadi sampai dia tuh menginginkan orang yang bisa diajak cerita, mungkin seperti itu. Mungkin setelah ketemu Mas Nuk menemukan orang yang tepat untuk dia cerita selama ini, mungkin pada akhirnya dia tenang mungkin ya. Iya, sempat dia terima kasih Mas yang sudah mendengarkan cerita saya, dan pada akhirnya dia sempat bilang begini, Mas Bin, boleh nggak saya ngikut sebentar Nah, saja? itu dia. Nah, saya bilang kalau terus saya nggak mau Mbak, kalau ngikut sebentar saja saya mau. Mbaknya bilang gini, karena Masnya ini saya lihat mungkin kuat lah kalau saya ngikut. Ya kuat, tapi jangan lama-lama Mbak kalau ngikut. Sampai tawar menawar seperti itu, karena saya hanya ingin dia itu menikmati kebahagiaan di dunia dengan cara saya mungkin dia ajak ngobrol, karena ikut bukan ikut kemana-mana, enggak, ngobrol. Jadi pengennya ngobrol, sewaktu-waktu dia mau ngajak ngobrol, dan itu berlangsung sampai hanya sekitar 7 hari dia ngikut sampai Itu ngikut menjelaskan. selama 7 hari itu? Ya sempat 7 hari Ngikut di rumah aja atau? ya sampai rumah, jadi cerita, sering cerita.
saya sama air itu atau Ya kalau saya kalau seperti itu enggak, saya mencoba menatap mukanya enggak sama sekali. Dia bercerita, saya tunduk. Jadi mendengarkan ceritanya. Maksudnya selama dia ngikut selama 7 hari itu berwujud atau gimana Om Nuk komunikasinya gitu? Atau sekedar Ya enggak suara-suara? setiap hari berwujud. Kalau itu susah karena dia susah untuk ketemu manusia, sebenarnya susah. Jadi hanya sekedar dia kadang-kadang itu ingin bercerita, saya dengarkan ceritanya. Cerita itu berapa menit selesai, udah terus baru saya sadar, oh ternyata yang cerita itu bukan manusia tapi mbaknya yang kemarin yang ikut saya. Dan akhirnya dari 7 hari itu saya bilang, sudah ya, sudah semua cerita sudah disampaikan ke saya, mungkin bisa balik lagi dengan tenang. Itu pun sama, jadi dia harus nego dulu. Ya mungkin suatu saat kalau Mas butuh saya bisa kok saya dipanggil. Itu komunikasinya Om Nuk tuh dalam batin atau Iya batin, berucap gitu? enggak berucap, secara batin. Jadi setiap saya diem kayak dia mau ngobrol itu sempat malam tarik-tarik kaki. Dia sering kalau malam waktu saya dulu itu di kamar narik-narik kaki, saya terbangun. Oh ternyata yang ada yang mau cerita. Ya, saya diem cerita. Berarti dia megang pun Om Nuk kerasa ya? Kerasa, jadi sempat ada sentuhan dengan kayak orang bangunkan tidur. Jadi saya bangun, kirain ibu saya atau bapak saya, ternyata masih tengah malam, saya lihat jam tengah malam, ternyata dia mau cerita. Saya diem cerita riwayat dia dulu dengan keluarganya. Jadi ya banyak cerita sedihnya sih selama 7 hari itu. Dan akhirnya kita nego untuk negonya kalau udah ya mbak ya, kalau mau cerita mungkin sudah banyak cerita dari 7 hari. Jadi saya mungkin nggak lama-lama ketemu mbak, jadi biarkan mbak tenang di sana dan saya tenang menjalani hidup di dunia ini. Jadi sempat kita bicara seperti itu dan sampai dianya bilang, almarhum itu bilang kalau kapan-kapan kalau mau ketemu saya main saja di tempat yang kemarin. Kapan-kapan kalau butuh Yang di saya, makam itu ya? iya. Kapan-kapan kalau ketemu saya, mau ketemu saya panggil saya. Butuh bantuan saya panggil saya nggak apa-apa. Jadi saya mungkin bisa bantu. Ya niatnya baik. Jadi kadang-kadang saya itu pikir kalau ada masalah, kalau ada sesuatu itu saya nggak harus emosi untuk istilah bahasa Jawanya sambat. Ada perasaan gak enak sama orang, ya jaga saya harus jaga diri untuk jangan emosi. Nah suatu saat saya bilang, saya emosi dengan orang ini, mungkin dengan bahasa seperti itu, dengan batin saya bahasa itu, mungkin banyak dengar takutnya kalau dia bantuin gitu. Jadi makanya saya hati-hati benar-benar. Biasanya kalau kita menceritakan langsung dia datang. Iya, jadi dia terus pengennya membantu. Ya mungkin dari cerita kita ini mungkin dia dengar, ya memang udah lama kejadian. Cuman ya nggak sering banget. Kadang-kadang saya nggak mungkin berpikir panjang. Kok bisa ya saya ketemu dan sampai obrolan panjang dan sampai ya mungkin kalau orang nggak paham tentang itu mungkin bilangnya halusinasi lah, ada gangguan di pikirannya lah. Gangguan jiwa ya? Nah, padahal itu nyata. Ya banyak sih Mas Benny cerita-cerita tentang mistis itu. Mungkin kita lanjut di episode selanjutnya saja ya. Oke. Tapi seru sekali ini Om Nuk. Iya. Kita akan tunggu cerita-cerita Om Nuk berikutnya. Siap, nanti bisa ditanggapi Mas Iman juga. Karena walaupun kita sempat merinding sih. Ya merindingnya di stadion. Ya sebenarnya banyak sebenarnya. Nanti kita tetap panggil narasumber dan kita sering juga cerita-cerita saya yang mungkin perjalanan hidup selama ini
di sekitar kita pasti ada hal-hal mistis, percaya nggak percaya. Kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Beni dan Mas Iman. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak.